Pagi itu aku merasa sangat stres. Pakaian anakku belum aku setrika. Kaos kakinya hilang sebelah, entah terpisah kemana. Buku PR-nya pun sama, entah raib di mana. Anakku panik karena hari semakin siang. Begitupun denganku, merasa tak pantas jadi ibu. Seharian itu hatiku terasa begitu kacau. Padahal ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku memandangi area meja kerjaku, tapi pikiran ini melayang kemana-mana. Seketika, aku ingat kejadian tadi pagi. Aku membayangkan keadaan rumah yang begitu berantakan. Lalu, aku mulai berpikir, hal-hal apa saja yang akan aku lakukan setelah ini. Aku tak ingin kejadian ini terulang lagi. Apalagi jika harus berulang setiap hari. Membayangkan setiap titik sudut rumah yang begitu banyak kekacauan, kepalaku langsung kusut dibuatnya. Ruangan yang tak terlalu besar disesaki oleh begitu banyak tumpukan barang yang belakangan aku menamainya sebagai sampah. Andai saja hanya dengan satu kedipan mata, rumahku ini bisa bersih dan rapi. Andai saja hanya dengan satu jentikan jari, semua yang tak berguna ini bisa pergi sendiri ke bak sampah. Mungkin aku mulai halu, aku bergumam. Ini tempat tinggalku, bukan museum tempat menyimpan barang-barang bersejarah. Bukan juga gudang tempat penyimpanan barang-barang tak terpakai. Di lain waktu, aku menemukan seseorang menjatuhkanku, mencoba menghasut agar beberapa orang membenciku. Ya, tentu saja aku kecewa, sedih, dan juga marah. Ini clutter. Ya, ini sampah bagiku. Sama seperti barang-barang di rumahku, perasaan-perasaan negatif ini membuat hatiku sesak. Pikiranku jadi keruh dan sempit. Ini tak perlu aku simpan dalam diriku. Pada akhirnya, aku merasa lebih sedikit jauh lebih baik. Lebih sedikit bicara, lebih sedikit bercanda, dan tentu saja lebih sedikit memikirkan hal-hal sampah lainnya. Sekarang aku lebih memilih untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat untukku. Aku mempelajari hal-hal baru, misalnya saja belajar membuat video, belajar mengedit video itu, dan menguploadnya, ya seperti video ini. Lalu mencoba resep-resep baru di dapur, membuat daftar prioritas, dan membuat goals apa saja yang ingin aku raih. Aku juga menyempatkan diri untuk membaca satu artikel perharinya. Dan tentu saja, aku mengupgrade diriku sesuai dengan agamaku, menghafalkan doa-doa, dan memperbaiki segala bentuk ibadah. Lebih baik aku mengupgrade diri untuk menuju pada aku yang lebih baik, lebih banyak ilmu, dan lebih banyak pengalaman, agar aku bisa semakin layak untuk menjadi ibu bagi anak-anakku. Aku menggunakan sosial media sebaik mungkin, bukan sekedar untuk mengintip status seseorang ataupun rumah teman-teman onlineku. Ya, kita memang harus merelakan apapun yang tak penting bagi kita dan hanya mempertahankan apa-apa saja yang penting. Semakin banyak barang, semakin banyak masalah. Semakin banyak tenaga, waktu, dan biaya yang terbuang. Semakin banyak pikiran-pikiran negatif yang kita simpan, semakin tertekanlah hidup kita. Teman-teman, itulah perjalananku menuju minimalis. Mana perjalananmu?